Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ula Khorus Salma, NIM 23070190110 ingin menyampaikan video micro teaching untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan. Baiklah, subbab yang pertama yang akan saya bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sebelum kita ke faktornya, tentunya kita harus mengetahui apakah hasil belajar itu. Hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang didapatinya setelah proses belajar. Menurut Sujana dalam bukunya mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seseorang setelah mengalami proses belajarnya. Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan tugasnya tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa, tetapi ia juga dituntut untuk membantu keberhasilan dalam menyampaikan materi pelajaran, yaitu dengan cara mengevaluasi hasil belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Di sini ada 4, yaitu faktor lingkungan, faktor instrumental, faktor kondisi fisiologis, dan juga faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari 2, yaitu lingkungan alami dan juga lingkungan sosial budaya. Faktor lingkungan alami adalah lingkungan tempat tinggal anak didik hidup dia dan berusaha di dalamnya. Dalam hal ini, suhu udara pun berpengaruh dalam hasil belajar. Contohnya di dalam kelas, banyaknya murid, kapasitas murid di dalam kelas pun juga mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. Pada lingkungan ini, sekolah yang merupakan salah satu lingkungan sosial budaya bagi anak didik harus diterapkan sebuah peraturan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi untuk anak didik. Faktor yang kedua yaitu faktor kondisi fisiologis. Yang pertama, keadaan fisik. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya tentu akan berlainan belajarnya dengan orang yang sedang sakit ataupun kelelahan. Yang kedua yaitu faktor kondisi panca indera. Jika panca indera terganggu, ini akan mempengaruhi hasil belajar dan proses belajar anak didik. Faktor yang ketiga yaitu faktor instrumental. Faktor instrumental yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pembelajaran karena kurikulum akan mempengaruhi intensitas dan frekuensi belajar anak didik. Faktor yang kedua yaitu sarana dan fasilitas. Kekurangan sarana dan fasilitas akan berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Contohnya, pada sekolah yang sarana dan fasilitasnya lengkap, tentunya kualitasnya akan lebih daripada sekolah yang kekurangan sarana dan fasilitas. Faktor yang ketiga yaitu program. Setiap sekolahan mempunyai program pendidikan yang disusun untuk dijalankan untuk kemajuan pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah bergantung dengan baik tidaknya program yang dirancang. Faktor yang keempat yaitu guru. Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan, maka kehadiran guru mutlak di dalamnya. Jika dalam proses belajar mengajar tidak ada guru, maka proses belajar itu tidak bisa dijalankan. Baik, faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis dibagi menjadi 4. Yang pertama minat, kecerdasan, motivasi, dan yang terakhir kemampuan kognitif. Yang pertama minat. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Yang kedua yaitu kecerdasan. Tingkat kecerdasan diakui sangat menentukan keberhasilan belajar anak didik karena anak didik yang mempunyai tingkat inteligensi tinggi umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu kemampuan kognitif. Kognitif adalah kemampuan yang selalu dituntut untuk dikuasai anak didik karena menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. Baik, subbab yang kedua yaitu hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar.
Yang pertama, pengertian masyarakat terlebih dahulu. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari banyak orang yang memiliki hubungan dan pengaruh antar satu sama lain. Istilah masyarakat juga digunakan dalam artian sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga dibentuk organisasi tertentu. Masyarakat adalah hubungan satu orang atau kelompok orang-orang yang hidup secara berkelompok maupun individu yang berinteraksi antar satu sama lain dan saling mempengaruhi yang menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan. Selanjutnya, pengertian budaya. Budaya adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita membahas hubungan masyarakat dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Tujuan hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah yang pertama, untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas penghidupan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mendorong masyarakat dalam membantu program bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah. Yang selanjutnya yaitu hubungan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar. Panet dalam Mulyaningsih 2013 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya lokal berlandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang mendasar dan penting bagi pendidikan dan perkembangan pengetahuan. Nah, dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa budaya belajar adalah ciptaan manusia yang tampak sebagai perilaku mengenai belajar digunakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menampakkan tindakan dan perbuatan dalam lingkungan sekolah. Budaya belajar merupakan salah satu variabel penting yang harus diberikan perhatian untuk meningkatkan belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.